A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Sobat baik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita saat ini berada di hari-hari terakhir bulan Ramadan. Ada satu malam di 10 malam terakhir di bulan Ramadan ini, ada satu malam dijanjikan oleh Allah menjadi malam yang istimewa, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an, yaitu malam di mana diturunkannya Al-Qur'an oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna anzalnahu fi lailatul qadr, yaitu malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar, kata para ulama, terdiri dari dua kata. Yang pertama, Lailah, yang artinya malam, Qadar, yang artinya mulia. Jadi malam Lailatul Qadar adalah malam yang mulia. Kemuliaan, seseorang yang memiliki kemuliaan dalam bahasa Arab dikatakan sebagai rajulun lahu qadar, yang artinya seseorang yang memiliki kemuliaan. Kemuliaan itu bisa karena kemuliaan kekayaannya karena dermawan, bisa kemuliaan ilmunya yang bermanfaat, bisa juga kemuliaan akhlaknya yang baik dengan sesama. Berarti orang tersebut adalah rajulun lahu qadar, yaitu seseorang yang memiliki kemuliaan, dihormati, disegani, dan semua orang hormat kepada dia. Kenapa malam ini disebut sebagai malam Lailatul Qadar? Karena barang siapa yang menghabiskan malam-malamnya dengan membaca Al-Quran, maka dia akan mendapat pahala yang itu lebih baik daripada ibadah selama 1000 bulan. Kata Allah, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Jadi kata Allah, sungguh ada satu malam yang mulia, yaitu malam Lailatul Qadar, yang mana malam ini sebanding pahalanya, atau malam ini tidak bisa dibandingi pahalanya dengan ibadah kita selama 1000 bulan. Saking istimewanya, kata Allah lagi, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Jadi malaikat Jibril dan para malaikat itu berbondong-bondong, mereka berangsur-angsur turun ke bumi. Untuk apa? Untuk memberikan kemuliaan bagi orang-orang yang beribadah di malam Lailatul Qadar. Sobat baik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bahwa malaikat itu berada di tempat yang mulia, yaitu di arsy Allah, di Lauful Mahfud, di Baitul Makmur. Tapi malaikat itu turun untuk apa? Untuk memberikan pahala kepada orang-orang yang menghabiskan di malam Lailatul Qadar itu dengan apa? Kata Allah, dengan membaca Al-Quran. Maka kalau ditanya, Ustadz, amalan apa yang bisa kita kerjakan di malam Lailatul Qadar? Maka jawabannya adalah kita bisa memperbanyak membaca Al-Quran. Nah, membaca Al-Quran ini banyak. Kalau di hari-hari sebelumnya kita membaca Al-Quran mungkin 1 juz, maka mari kita dorong di malam
malam 10 hari terakhir, terutama dalam menggapai malam Lailatul Qadar, kita perbanyak dalam membaca Al-Quran. Karena di malam Lailatul Qadar inilah Al-Quran diturunkan, maka keutamaan membaca Al-Quran sudah menjadi hal atau menjadi ibadah yang istimewa di malam itu. Kemudian yang kedua, amalan yang kedua apa yang bisa dikerjakan? Jadi amalan ini pernah ditanyakan oleh Sayyidah Aisyah kepada Rasulullah SAW. Wahai Rasulullah, amalan apa yang bisa aku lakukan di malam Lailatul Qadar? Kata Rasulullah, wahai Aisyah, jika engkau merasakan atau mendapati malam Lailatul Qadar, maka ucapkanlah kalimat atau ucapkan doa, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah yang maha pemaaf, maafkanlah aku. Ya Allah, engkau yang maha pemaaf, berikanlah maaf padaku. Jadi salah satu amalan yang kedua, jadi amalan kedua yang bisa kita lakukan adalah kita membaca Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kita memohon ampun kepada Allah, kita beristighfar, kita memohon maaf kepada Allah atas kesalahan dan dosa-dosa yang kita lakukan. Jadi amalan yang bisa kita kerjakan di malam Lailatul Qadar itu bisa selang-seling. Yang pertama, bisa kita dengan membaca Al-Quran setengah juz, kemudian kita jeda, kita selingi dengan tadi membaca Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan dua amalan itu Allah melabeli kita, Allah memberikan keistimewaan kita sebagai rajulun lahu qadar, yaitu orang-orang yang mendapat keistimewaan. Tentu mari kita isi di malam terakhir ini, 10 malam terakhir Ramadan ini, dalam menggapai malam Lailatul Qadar dengan memperbanyak tilawah Al-Quran, dan juga yang kedua adalah membaca doa Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Sekian yang bisa saya sampaikan. Barakallahu fikum, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.